Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumil ba'thi wan nahdha. Al-mukarramun, para ulama, ikhwati wa akhwati, Bapak Ibu sekalian, haul merupakan komunikasi dari kita yang masih memiliki ruh parsial dengan almarhumin yang sudah menjadi ruh universal. Kita di dunia ini, ruh kita masih juz'i, parsial, terhalang oleh batas-batas fisik, materi. Kalau sudah meninggal dan orang itu orang soleh, maka bergabung menjadi ruh universal bersama arwahnya para anbiya, mursalin, dan para ulama, solehin, aulia. Nah, Gus Dur sudah ada di sana. Kita kontak-kontak lah. Yang masih parsial ini, kontak-kontak, silah ruhaniyah, komunikasi spiritual dengan beliau-beliau yang sudah di alam roh universal. Mudah-mudahan kalau kita nanti menyusul beliau-beliau, kita bergabung dengan beliau-beliau menjadi roh universal. Tapi kalau orang yang matinya jahat, dia ingin bergabung masuk roh universal, tertolak, tidak diterima, ingin kembali lagi ke dunia juga tidak mungkin, tidak bisa. Maka dia tidak memiliki tempat yang jelas, bergabung dengan roh universal tidak diterima, ingin kembali ke alam dunia tidak mungkin. Itulah hakikatnya siksa yang sangat pedih. Ini bahasa filsafat, tapi kalau bahasanya mubalek, masuk neraka itu lagi. Masuk neraka. Jadi siksaan itu adalah kita di sana tidak memiliki tempat yang jelas. Nah, universal itu sudah kembali menjadi al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Kalau kata mubalek, alam arwah, yaitu sebagai emanasi dari asma-asma Allah. Dulu yang ada cuma zat Allah satu sendirian. Terjadi al-faidul aqdas, emanasi yang sangat suci, jadilah asma-asmanya. Asma-asma Allah 99, emanasi kedua menjadi a'yanus tsabitah, ruh yang akan lahir di dunia. Semuanya, dari A sampai Z, sudah di situ. Disitulah kita ditanya, alastu birabbikum, jawabnya, qalu bala. Orang-orang ateis juga jawab qalu bala waktu itu. Dari situ kemudian terjadi tajalli ghaibi. Manifestasi masih dari alam gaib, yaitu menjadi Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad terjadi tajalliyat, manifestasi, ta'ayyunat, identifikasi, tanazzulat, dekadensi, jadilah alam semesta ini. Maka sesungguhnya alam semesta ini adalah merupakan tajalli syuhudi dari Nur Muhammad. Nur Muhammad tajalli ghaibi dari a'yanus tsabitah, alam arwah. Al-tsabitah merupakan emanasi dari asma-asma Allah. Asma Allah emanasi dari zatnya yang tunggal, yang maha satu itu. Hakikat yang wujud adalah satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Wujudnya cuma satu. Yang banyak ini adalah yang diwujudkan. Kira-kira itulah. Ini bicara tentang haul. Adapun saya dengan Gus Dur, kalau ceritakan nggak akan habis satu malam barangkali. Antara lain,
suatu ketika Pak Theo Syafi'i, udah meninggal ya, orang PDI itu, pimpinan PDI, yang Kristen itu, pidato, Pak Theo Syafi'i pidato, Islam di Indonesia tidak membawa peradaban, tidak membawa kemajuan. Yang membawa kemajuan adalah Kristen. Cerita, Portugis datang sini begini, Inggris pernah datang pula ke sini, terakhir Belanda lah. Saya menjawab pernyataan itu. Ya agak marah lah, agak marah. Dimarahi Gus Dur saya. Coba, dimarahi Gus Dur. Kalau nggak ngerti, diem aja sampean. Ini gimana sih belain Islam malah dimarahi gitu. Dah, sudah agak reda marahnya, sudah bersandar lagi, saya tanya, kenapa sih Gus kok jenengan tidak senang, tidak berkenan saya mengkanter Pak Theo Syafi'i? Yang jawab ojo sampean. Orang-orang itu saja yang kanan-kanan itu. Sampean diem aja. Nanti sampean nengahin. Wah iya ya, Masya Allah. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Jadi yang jawab masalahnya masalah kecil. Masalah kecil yang jelas bertentangan dengan kenyataan. Yang jelas omong kosong lah, tidak nyata, tidak faktual. Faktanya Islam bawa peradaban kan gitu kan. Yang jawab jangan sampean. Orang-orang itu saja yang galak-galak itu. Sampean nanti menjadi penengah. Ya udah belajarlah sama Gus Dur. Yang kedua, dipaksa menjadi anggota tim pencari fakta kerusuhan Mei 98. Bakar-bakar Jakarta itu. Ya Allah, itu beratnya luar biasa itu. Tapi saya nekat. Waktu itu tim ketuanya Pak Marzuki Darusman, saya malah wakil ketua. Ya Allah, luar biasa itu. Latihan Gus Dur mendidik saya, melatih saya, menggembleng saya agar berani. Waktu itu berani memang. Karena apa ya? Karena belum tahu situasi secara sebenarnya lah. Berani aja nekat lah. Walhasil tim pencari fakta itu menghasilkan 6 bundel yang tebal diberikan kepada Pak Wiranto waktu itu Menhan dan Panglima. Sampai sekarang nggak ada kelanjutannya sih. Yang kedua, ini malah ketua ini. Kalau tadi anggota, sekarang ketua tim pencari pembantaian dukun santet di Banyuwangi. Gus Dur itu tiap malam dapat telepon dari Banyuwangi. Kalau nggak Kiai Hasan, Saudara Burhan, sudah meninggal semua ini. Gus, ada pembantaian orang dituduh dukun santet. Berapa? 5, 3, 4, 6. Gus Dur diam saja. Sampai jumlah 25. Masih diam. Begitu sampai jumlah 30 lebih semakin bertambah. Baru Gus Dur teriak marah. Hentikan itu. Kenapa Gus? Kenapa Gus? Jangan kok awal-awal diam, sekarang kok teriak. Yang pertama tadi yang waktu yang dibantai itu 5, 10, 20. Itu betul-betul dukun santet. Setelah lebih dari 25, ini bukan dukun santet. Ternyata kiai-kiai kan berjumlah 116 kiai-kiai. Loh saya dituduh Gus Dur jadi tim pencari fakta pembantaian dukun santet. Masya Allah. Pergi ke Jawa Timur, menemui Pak Imam Utomo Gubernur, Kapolrinya Pak Samsuri, Pangdamnya Pak Joko Subroto. Rapat berunding di situ, ada Khairul Anam, kurang seperempat jam selesai rapat, Joko Subroto nggak tahan, keluar dari rapat itu malah jadi berita besar, Pangdam meninggalkan pertemuan. Walhasil, itulah cara Gus Dur membesarkan saya barangkali. Terus ke Banyuwangi, semua bertemu Bupati, Kapolwil, Kapolres, Dandim. Walhasil, saya pernah seperti itu diperintah Gus Dur sampai datang ke markasnya marinir di Situbondo. Konon katanya yang melatih ninja itu marinir, namanya Budi apa siapa? Wah, itulah cerita dulu ini. Kalau sekarang nggak mau saya, kalau disuruh gitu nggak mau saya. Itu dulu saya mau karena belum tahu peta persis. Pokoknya ayo aja disuruh apa aja. Nekat waktu. Nah, sekarang wala tahinu wala tahzanu
Wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, harus menang. Jangan sedih, jangan susah. Jangan dihina, jangan minder, jangan kecil hati, harus menang. Kalah dosa. Ayo, itu perintah Allah supaya menang. Nah kalau kalah berarti dosa. Sama dengan mencari ilmu wajib. Thalabul ilmi fardhun. Jadi kalau bodoh, dosa. Pinter wajib, bodoh dosa. Jadi kita lagi berada tengah-tengah pendosa semua ini. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim. Ini Quran ini. Jangan sampai kamu meninggalkan anak cucu yang melarat. Usahakan, perjuangkan kamu mati meninggalkan anak cucu yang kuat. Jangan dhi'afan. Apa artinya itu? Artinya kita harus kaya. Berarti melarat dosa. Iya, tenang. Bukan bercanda saya. Melarat dosa, bodoh dosa, kalah dosa. Oleh karena itu, harus menang. Saya pernah menafsiri Al-Quran di suatu ceramah di Tamak Beras. Justru mendengarkan ayat ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qaba'ila ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Kebanyakan kiai kalau mencontohkan inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mata Tuhan dan yang paling bertakwa, contohnya pribadi. Misalkan Mbah Hashim, Mbah Wahab, itu orang paling mulia. Ayat itu bukan konteksnya pribadi. Konteksnya apa? Qabilah dan sya'ab. Jadi, inna akramakum indallahi atqakum artinya bangsa yang paling mulia. Umat yang paling mulia. Ada orang umat yang paling bertakwa. Yang sadar hukum, tertib, disiplin, cerdas, sejahtera. Itulah akramakum. Bukan contohnya Ki Hashim pribadi, bukan. Ini lagi bicara apa tadi dari awal apa? Lalu bicaranya apa? Qabail, syu'uban wa qabail, nas manusia sebagai makhluk sosial, bukan kalau pribadi insan. Kalau nas makhluk sosial. Lagi bicara nas ini. Jadi yang paling mulia bagi Allah ada bangsa yang beradab, bangsa yang cerdas, bangsa yang sejahtera, yang keren, yang maju. Itulah inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kalau sekarang mana itu? Sekarang mana bangsa yang inna akramakum kira-kira? Mana? Jepang itu? Jepang atau inna akramakum indallahi atqakum jadi mana itu? Yang jelas bukan Saudi Arabia, bukan. Bukan Madinah, Mekah, bukan. Yang jelas bukan itu. Mana negara yang di situ aman, tentram, disiplin, tertib, cerdas, sejahtera. Itulah inna akramakum. Korea Selatannya. Contohnya, contoh ya. Ya. Bukan Korea Utara, bukan. Itulah. Nah, Gus Dur waktu itu mendengarkan saya bicara itu di Tamak Beras. Akhir tahun, akhir sana. Menarik bagi beliau mungkin. Kemudian ditirukan, diulang di radio apa kalau pagi itu? Wawancara radio pagi itu apa ya? Gus Dur kalau wawancara radio pagi itu. Mengulangi apa yang saya sampaikan. Jadi tugas berat memikirkan nasib warga Nahdliyin. Bagaimana membangun warga Nahdliyin menjadi warga yang beradab, berkemajuan, berbudaya, cerdas, disiplin, kaya. Siap? Awas kalau tahun depan masih bodoh-bodoh. Masih melarat-melarat. Yang di pusat sudah cukup lah. Yang di pusat sudah cukup lah. Saya juga yang bukan anggota DPR ya sudah cukup kok. Alhamdulillah. Ini yang tinggal di Pejagaan Asem, di Trenggalek sana, pojok. Ayo kita pikirkan bersama-sama. Ya ekonominya, pendidikannya, kesehatannya. Menjadi masyarakat yang beradab, yang akram. Itu warga kita semua kita pikirkan. Pendidikannya terutama. Akhlaknya juga, agamanya juga. Ayo kita pikir bersama-sama. Mari. Keturunan para pahlawan
Kiai Samsuri, keturunan Mbah Hashim, keturunan Mbah Wahab, keturunannya Mbah Abbas Buntat, harus berperan, harus menjadi pemain. Jangan menjadi penonton. Negara ini dulu bisa merdeka direbut dengan darah dan darah para kiai, para santri. Maka turunan para kiai, para santri harus bermain di pergulatan perjalanan bangsa ini. Warga Nahdien harus dipikirkan. Ala barakatillah. Selalu mendapat berkah dari Allah. Kita selalu mendapatkan kesuksesan. Selalu mendapatkan jalan keluar kalau kita menghadapi kesulitan. Ya akramal khalqi maliman aludubihi siwaka indahul hadithil amami. Wahai Rasulullah, makhluk yang paling mulia, kami tidak memiliki siapa-siapa. Yang kami andalkannya hanyalah engkau. Mali siwaka bihi aman aludu bihi siwaka indahul hadithil amami. Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmal lawhi wal qalami. Karena dari kedermawananmu ya Rasulullah, maka jadilah surga, neraka dan dunia ini diciptakan dari Nur Muhammad. Jadi kedermawanan Nabi Muhammad lah, maka terjadi wujudlah dunia dan akhirat, surga, neraka dan dunia ini. Wa min ulumika ilmal lawhi wal qalam. Dari ilmumu wahai Nabi Muhammad, maka ada ilmu di kalam dan di lauh mahfuz. Jadi ilmu yang ada di lauh mahfuz itu terdiri dari, diciptakan dari Nur Muhammad. Oleh karena itu jangan lupa setiap ada event apapun harus kita membaca sholawat bersama. Itu merupakan prinsip yang harus kita percayai bahwa Nabi Muhammad sahibus syafa'ah. Dia di tangan beliaulah hak memberi syafaat kepada kita semuanya. Saya kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang penting kita harus menang. Yang penting itu. Kita harus cerdas. Kita harus kaya. Jangan sampai kekayaan alam kita diserahkan pada orang lain. Itu hak kita itu. Pasal apa? 33 ya? 33. Kaila yakuna dulatan aghniyai minkum. Jangan sampai kekayaan hanya berputar-putar pada sekelompok naga saja. Kita harus kebagian sesuai dengan pasal 33. Oleh karena itu, bismillah, optimis, penuh dengan roja, optimis dengan rahmat Allah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.